Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 820 billion dollar atau naik sekitar 3,9%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.500-an, Ethereum 1.165, BNB 273, XRP 0,37, Cardano 0,31, Dogecoin 0,083, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,86 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 3,sekian% hingga kurang lebih 9%. Top performernya adalah Dogecoin dengan kenaikan 9,07% ke 0,083 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, pastikan aware bahwa besok dini hari, pukul 2 dini hari spesifiknya, di tanggal 24 November 2022, kita akan melihat mungkin salah satu event yang paling penting lah untuk minggu ini. Walaupun saya pikir tidak akan ada impact yang terlalu luar biasa, karena tentunya FOMC minutes ini ya tidak segede gitu ya ketika kemarin kita melihat Fed interest rate decision sekaligus statement dari kakek Powell. Kali ini mungkin hanya rangkuman untuk yang terjadi sebelumnya gitu ya. Rangkuman yang mereka buat ketika Fed interest rate decision kemarin dan akan disampaikan di sini. Ya, harusnya statementnya bakal mirip-mirip lah gitu ya. Ya, cuman mungkin sedikit banyak ini akan bisa menciptakan volatility apabila ada statement-statement yang di luar dugaan gitu guys. Jadi ya ini bisa aja gitu ya, masih 50-50 antara bisa membuat volatility atau tidak. Jadi untuk teman-teman yang masih mempunyai posisi terbuka, otomatis harus aware akan adanya resiko volatility untuk nanti dini hari ketika ada FOMC minutes di sini. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga adalah sebuah data yang menarik gitu ya. Sebelumnya juga pernah kita bahas sebenarnya. Jika teman-teman perhatikan dari cycle ke cycle sebenarnya cenderung gitu ya, penurunan atau drawdown yang terjadi dari all time high itu terus-menerus berkurang gitu guys. Dimana kalau kalian perhatikan di cycle 2012 kita itu menyentuh mungkin hampir 90% untuk dropnya. Dan di cycle berikutnya kita sudah melihat pengurangan yang lumayan signifikan. Oke, dan sini juga stuck di sekitaran area mungkin 80-82%, kurang lebih seperti itu, sampai 85 lah kurang lebih. Dan kalau misalnya kita akan juga mengulangi hal yang sama, di mana dari cycle ke cycle kita cenderung melihat pengurangan dari drawdown dari all time high, maka kita sebenarnya sudah harusnya cukup dekat dengan area tersebut. Karena kita sekarang sudah jebol di bawah 75%, alias kita sudah menurun lebih dari 75%, mungkin udah di angka 77 atau 78%. Kalaupun misalnya kita akan drop lagi dan mungkin mengulangi hal yang sama dengan terjadi di cycle sebelumnya atau dua cycle sebelumnya di sini, di mana kita drop kurang lebih 80-85%, maka itu pun sebenarnya tidak jauh lagi guys. Alias kita mungkin nyentuhnya ke sekitaran 12.000 atau 10.000. Itu adalah max pain-nya. Kalau memang kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi beberapa cycle sebelumnya. Tapi kalau kita misalnya mengulangi hal yang sama dengan tahun 2012 di sini, di mana kita drop 90%, ya maka kita bisa drop di bawah 10.000. Who knows gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, harusnya gitu ya, dari cycle ke cycle, drawdown-nya tidak akan lagi terlalu dalam harusnya, karena dari segi market cap itu kita sudah mulai besar. Kedua, juga sudah mulai banyak investor yang nge-hold secara jangka panjang. Otomatis ketika kita masuk ke bear market pun selling pressure tidak akan lagi sederas mungkin di cycle-cycle sebelumnya gitu ya. Jadi itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena kita melihat ada ya pergerakan yang lumayan lah ketika Bitcoin kembali naik dari 15.700-an sekarang ke 16.500-an.
Hanya dengan pergerakan seperti itu, kita mampu melihat likuidasi sebesar 40.000 traders dengan total value sebesar 113 juta dolar. Dan menariknya gitu ya, walaupun kita melihat Bitcoin itu naik kurang lebih hampir 1.000 dolar, tapi yang long itu juga ikutan kena loh guys. 24 jam terakhir kurang lebih 69% yang short yang kena, tapi sisanya masih ada sekitar 30% orang-orang yang long itu bisa juga kena gitu. Ini menunjukkan sekali lagi, walaupun kita masih berada dalam keadaan yang cukup membosankan gitu ya, cenderung kita berada dalam keadaan bear market, tetapi antusias para trader untuk menggunakan leverage yang sangat tinggi itu ternyata masih ada gitu guys. Sehingga dengan ada pergerakan yang sekecil 1.000 dolar pun, kita bisa melihat ada likuidasi sampai ratusan juta dolar gitu guys. Sekali lagi, ini adalah sebuah peringatan untuk kita gitu ya. Seyakin apapun kita dengan setup yang kita punyai, pastikan jangan memakai leverage yang terlalu besar, karena itu biasanya bisa membunuhmu guys. Terlebih lagi kalau misalnya kalian menggunakan uang yang bukan uang dingin untuk trading, dan tradingnya pakai leverage pula. Jadi otomatis itu akan semakin parah. Kenapa? Karena pertama, kalau kalian bukan pakai uang dingin, otomatis biasanya mental kalian tidak akan kuat gitu ya. Kalian tidak akan objektif melihat market, dan biasanya kalian ambil keputusan itu berdasarkan emosi kalian. Otomatis ketika hal tersebut kalian lakukan, itu biasanya bukan keputusan yang baik. Artinya misalnya nih, harusnya kalian nge-hold, misalnya kalian baru profit sedikit, tapi karena kalian pakai leverage yang luar biasa besar, kemudian ini uang yang kalian nggak mau kehilangan karena bukan uang dingin, ya baru profit sedikit kalian sudah take profit. Tapi ketika kalian salah analisanya, katakanlah kalian buy tapi ternyata drop, kalian itu cenderung juga nggak mau close secepatnya. Kenapa? Karena kalian juga nggak mau kehilangan uang tersebut. Jadi itu yang biasanya akan terjadi kalau misalnya kalian pakai leverage terlalu besar pertama, plus kedua kalian memakai bukan uang dingin. Jadi pastikan kedua hal tersebut kalian hindari, terlebih lagi dalam keadaan market seperti ini. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian-kalian yang belum tahu, Bybit juga lagi mengadakan event untuk memeriahkan Piala Dunia kali ini, guys. Dimana kalian bisa memenangkan hadiah hingga 500.000 USDT atau kurang lebih 7,5 miliar rupiah. Dan caranya sangat gampang, guys. Yang pertama, ada 3 langkah yang perlu kalian lakukan. Pertama, selesaikan tugas untuk memenangkan tiket Piala Kripto dan pilih tim favorit kalian. Kemudian dapatkan poin Piala Kripto saat tim favorit Anda menang gitu ya, dan raih kesempatan untuk menangkan dari total hadiah 500.000 USDT. Makin banyak poin Piala Kripto yang kalian dapatkan, makin besar pula hadiah Anda. Di sini kalian juga bisa melihat untuk jadwal-jadwal pertandingannya gitu ya. Nah, sini ada tugas-tugasnya nih guys. Kalian bisa selesaikan dan nanti akan dapat tiket gitu ya. Satu tiketnya yang untuk pertama itu kalian trading gitu ya, dapatkan satu tiket Anda saat mengakumulasi volume perdagangan minimal sebesar 30.000 USDT di perpetual atau inverse. Kemudian kalian juga bisa melakukan perdagangan opsi. Ini masing-masing kalian akan dapat satu tiket, di sini juga satu tiket, kemudian di sini satu tiket, dan jadi juga satu tiket. Tapi tentunya untuk mengikuti ini kalian perlu punya account Bybit dulu guys. Untuk kalian yang belum punya, kalian bisa langsung aja daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah ke Bybit. Dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian juga berkesempatan memenangkan reward hingga 4.000-an dolar. Dan juga mereka mempunyai undian berhadiah NFT gitu. Ada 1.000 NFT yang mereka persiapkan, oke. Dan kalian cukup melakukan hal ini, bergabung dan pilih tim favorit Anda. 1.000 pemenang yang beruntung akan dipilih, hingga 200 NFT akan diberikan di setiap undian. Dan ini juga ada beberapa frequently asked question yang bisa kalian baca-baca dulu. Dan ini mungkin akan saya bahas nanti lebih detail di video nanti malam, karena akan saya buatkan video dedicated gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk langsung ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang menonton video saya beberapa hari terakhir, harusnya sedikit banyak tahu gitu ya, bahwa saya sering sampaikan selama kita berada di bawah trendline ini, maka cenderung chance-nya adalah cukup besar kita untuk mencari peluang untuk short gitu ya. Kalau misalnya kita dikasih ada reversal pattern dari sini, mungkin ada double top atau apapun, ini adalah chance bagi saya untuk short. Tapi kalau kita kembali mampu reclaim di atas area tersebut gitu ya, tanpa ada halangan, maka kita bisa consider pergerakan di sini sebagai sebuah fake out dari breakout trendline di sini. Itu sebagai fake out gitu ya. Dan jika kalian perhatikan, ini kita membuat sebuah pattern yang rapi banget. Pattern apakah itu? Ya harusnya teman-teman udah pada tahu gitu ya. Ini adalah pattern
inverse head and shoulder. Jadi neckline-nya adalah di sekitaran area di sini dan kita sudah break dari neckline tersebut. Nah, kalau target teknikalnya jika kita ukur ya dari sini, maka kurang lebih kita akan nyampe ke persis area resistance berikutnya di time frame yang kecil, yaitu dari sekitaran area 17.000 sampai 17.100. Jadi untuk sementara gitu ya, karena pergerakannya saya lihat juga terlihat cukup impulsif, maka saya bisa melihat untuk beberapa waktu mendatang minimal Bitcoin bakalan bisa untuk nge-retest ke sekitaran area 17.000 di sini. Yang tentunya kalau mampu kita break dan kemudian kita consolidate di atas area di sini, maka ini adalah pertanda yang sangat baik karena berarti kita bisa jadi akan kemudian menargetkan ke sekitaran 18.000. Kalau kita jebol lagi di atas area tersebut, ini kabar lebih baik lagi. Kenapa? Karena berarti, ini saya hapus dulu. Kita lihat di daily chart. Oke. Kalau kita kembali mampu reclaim di atas 18.500, ini juga harusnya teman-teman sudah tahu gitu ya. Berarti kita juga membuat potensial pergerakan di sini adalah sebuah fake breakout juga. Dan kita kalau kembali closing daily candle di atas area ini, menurut saya chance-nya juga cukup baik bahwa atau cukup besar bahwa kita akan kembali minimal gitu ya, nge-retest ke sekitaran area $21.000. Oke, kalau ini mampu kita jebol, saya rasa tidak ada alasan untuk Bitcoin tidak nge-retest ke sekitaran area 25.000 dan tentunya target berikutnya yang sangat major adalah di sekitaran area 28 sampai 30.000 dolar sebagai area major resistance di time frame mungkin the weekly itu ya. Tapi itu masih cukup jauh untuk kita bahas, tentunya masih banyak tahap yang perlu kita lalui sebelum kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Hal paling penting di daily adalah saya mau melihat kita reclaim di atas 18.500. Oke, jika itu terjadi, itu adalah pertanda baik menurut saya. Tapi kalau pada kenyataannya kita kembali mendapatkan selling pressure yang sangat besar dari sini, misalnya kita hanya mampu nge-retest ke sekitaran area di sini, dan kemudian kita malah langsung membuat reversal pattern lagi, sekali lagi, ya dari time frame manapun kita masih cenderung dalam keadaan bearish gitu ya guys. Cuman, kita mungkin bisa mendapatkan short setup di sekitaran area di sini. Oke, ini tergantung ada setup-nya atau enggak gitu guys. Kalau misalnya nggak ada setup dan kita jebol area ini tanpa ada halangan, ya ini justru kita flip menjadi area support. Oke, tapi kalau ternyata kita mudah melihat ada pelemahan momentum bullish ketika kita menyentuh ke area di sini, gitu ya, dan katakanlah kita membuat ada bearish divergence, sekaligus ada reversal pattern dari sini, ini maka ada peluang bagi kita untuk short lagi dari sini, atau mungkin dari sini. Oke. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sempat masuk, ya selamat, harusnya sudah dalam keadaan cuan. Saya sudah sampaikan juga ketika kita mampu reclaim di atas area ini, menurut saya pertandanya cukup baik karena berarti ini yang terjadi di sini adalah sebuah fake out dan kemungkinan kita bakalan at least nge-retest ke sekitaran area 17.000. Itu sudah saya sampaikan di video beberapa hari yang lalu. Dan ini tentunya harusnya ada setup ya, yang bisa kalian manfaatkan, itu adalah inverse head and shoulder. Dan sekarang kita udah break dari neckline-nya, targetnya minimal ke sekitaran area 17.000. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini guys. Jadi untuk beberapa waktu mendatang saya expect Bitcoin akan terus merangkak naik, walaupun mungkin sekarang kita akan sedikit consolidate terlebih dahulu, mungkin membentuk semacam penan juga. Dan dari sini kita akan mungkin melanjutkan ke minimal area 17.000. Dan dari sana kita harus lihat lagi kira-kira pergerakannya seperti apa gitu ya. Apakah kita cenderung sudah melihat pelemahan momentum bullishnya lagi dan kita kembali mendapatkan setup short, atau kita akan jebol di atas area tersebut dan mungkin menargetkan ke sekitaran 18.000. Itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.